Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya di video pembelajaran kali ini. Kita akan belajar tentang irigasi bangunan kedua, yaitu bangunan utama, yaitu nanti kita bahas tentang spillway dan data-data untuk membuat sebuah spillway itu secara umum. Langsung saja kita lihat bersama tampilannya di layar ini. Yang pertama, saya siapkan terlebih dahulu. Ya, oke. Yang pertama kita bahas tentang bendungan terlebih dahulu. Di pertemuan ke-6 kita akan membahas tentang waduk dan bendungan. Kalau kemarin kita membahas banyak tentang bendung, sekarang kita akan beralih bahasan kita ke bendungan. Bendungan atau waduk ya. Jadi kalau kemarin bendung tanpa kata an, sekarang ditambahkan kata an di sampingnya yang memiliki arti yang berbeda. Bendung kalau kemarin dia hanya suatu bangunan yang berfungsi untuk menaikkan muka air berada di tengah-tengah sungai. Sedangkan bendungan adalah sesuatu yang membendung air dan ada tampungan airnya. Ketika musim kemarau, air dalam tampungan tersebut dilepaskan, digunakan untuk perairan irigasi. Itu tadi bedanya bendung dan bendungan. Jadi ada wadahnya, ada damnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya kita bisa lihat di sini ada beberapa contoh bendung ya dan gambar teknis suatu bendung. Maaf, bendungan, suatu bendungan. Saya salah menyebutkannya. Nah, bisa dilihat di sini bendungan, ada suatu bangunan bendungan, kemudian ada tampungan airnya. Nah, di situ yang dinamakan bendungan dan atau waduk. Nah, di sini ada saluran pelimpahnya. Kemudian, kemudian di sini ada gambar teknisnya. Ini mungkin gambar lama ya, masih ditulis dengan tangan tulisannya ini. Ini ada contoh di Bendungan Saguling di Jawa Barat. Kita bisa lihat dia kapasitas tampungannya adalah 611 juta meter kubik. Dia ketinggian timbunan ini, dam ini adalah 97,5 meter. Nah, bisa dibayangkan itu berarti galiannya itu berapa? Mungkin 10 kali atau 7 kali manusia tingginya. Berarti itu sangat besar dan sangat kokoh seperti itu. Kemudian di sini juga ada beberapa contoh, bisa kita lihat contohnya di Bendungan Cirata. Nah, hampir sama konsepnya, ini ada tubuh bendungnya. Tubuh bendung dia tubuh bendung dan ada airnya, maka digabung menjadi bendungan ya. Ada tampungan airnya. Nah, di sini biasanya tubuh dam ini dia akan menghubungkan dua titik yang paling tinggi di situ. Kita lihat topografinya, kemudian dia puncak gunung tertinggi. Nah, antara gunung yang dilewati sungai ini, dia akhirnya dibentuk timbunan seperti ini yang sangat besar untuk menampung air di sebelah sini. Nah, kemudian nanti didistribusikan airnya ke saluran irigasi, pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Nah, bisa dilihat di sini bahwa Bendungan Cirata ini kapasitasnya dia 796 juta meter kubik. Dan kalau tadi sekitar 600-an ya, kalau sekarang 700 mungkin bisa dikatakan dia lebih besar. Nah, kita bisa lihat juga bahwa tinggi di atas galian terdalamnya adalah 125 meter. Seperti ini. Nah, kemudian panjang puncaknya
Panjang puncak itu antara sini sampai dengan sini bisa kita lihat bahwa dia adalah 453 meter. Wah, itu bisa dibayangkan berarti sangat panjang sekali bentangnya. Kemudian lebarnya, lebar adalah jarak antara sisi sini sampai dengan sisi sini, itu 15 meter. Kita lihat yang sebelumnya, panjang puncaknya dia mencapai 301,4 meter. Oke. Kita beralih ke contoh berikutnya. Di sini ada contoh bendungan Juanda atau Jatiluhur. Saya pernah pengamatan di sini atau studi ke lokasi di sini. Dia berupa bentuk timbunannya hijau seperti ini karena dia tipenya berbeda. Kalau tadi dilapisi dengan batuan abu-abu yang permukaannya tidak bisa ditumbuhi, kalau di Jatiluhur adalah dilapisi dengan batuan yang bisa ditumbuhi tanaman. Kemudian airnya ada di sebelah sini dan berbeda dari yang sebelumnya. Kalau yang ini tadi saluran pelimpah atau ketika volume itu sudah di atas kapasitasnya, di atas kapasitas ini otomatis dia akan membuang air. Nah, pintu buangan air atau biasanya disebut dengan spillway, saluran pelimpah. Nah, ada beberapa tipe ya. Contohnya di sini kita bisa lihat spillway-nya berbentuk seperti ini. Nah, sedangkan di Juanda atau Jatiluhur itu spillway-nya berbentuk seperti ini. Disebutnya adalah morning glory seperti itu. Nah, nanti bisa dilihat seperti apa itu gambarannya. Kemudian ini juga ada contoh juga bendungan Kedung Ngombo di Boyolali. Nah, di sini seperti ini tampilannya. Kemudian ada contoh lagi ini bendungan Karangkates di Malang. Nah, nanti bisa dipelajari juga. Kemudian bendungan Siruar di Sumatera Utara. Kemudian juga ada bendungan Tangga namanya, bendungan Tangga di mana bendungan ini memiliki tipe perlimpahan air seperti ini. Jadi kalau misalkan dia mencapai ambangnya, dia akan dibuang seperti ini airnya. Kemudian di sini kita akan belajar tentang tahap-tahapan studi perencanaan sebuah bangunan bendungan. Nah, kira-kira bagaimana tahapnya? Oke, seperti proyek pada umumnya, proyek ini, proyek bendungan itu akan diawali dengan yang namanya tahap survei inventarisasi pendahuluan. Oke, ini ada kesalahan pengetikan di sini. Aspek apa saja yang dinilai? Ada aspek teknis dan aspek sosial. Aspek teknis berupa data geologinya, batuannya, kemudian topografi atau ketinggian atau elevasinya, kemudian data hidrologi yang berkaitan dengan curah hujan, debit air, sungai, banjir, dan lain sebagainya. Kemudian aspek sosial seperti data rumah penduduk yang berimbas, kemudian penyebaran lokasi, respon terhadap rencana pengembangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, memasuki tahap studi kelayakan. Apa itu studi kelayakan? Di situ ada dua aspek. Yang pertama aspek teknis dan aspek sosial juga. Nah, aspek teknis nanti seperti perhitungan debit andalan, nah, kemudian lengkung kapasitas, perakiraan operasi, dan dimensi dan biaya. Kemudian dari aspek sosial nanti ada konsultasi langsung dengan masyarakat terkait rencana pembangunan bendungan tersebut dan taksiran nanti ganti ruginya sampai berapa. Kemudian rencana relokasi pemindahan warganya, batas tujuan sosial dan lain sebagainya. Barulah masuk kalau itu sudah fix, masuk ke tahap berikutnya yaitu tahap desain. Tahap desain sendiri nanti masih dibagi lagi pra-desain dan detail desain. Dibarengi dengan langkah penyelesaian terhadap solusi seperti pembentukan tim pembebasan lahan, ganti rugi, dan lain sebagainya. Kemudian nanti setelah desain sudah selesai, studi perencanaan ini dianggap sudah selesai. Kemudian nanti beralih ke namanya pelaksanaan seperti itu.
pengertian umum dahulu, perlu kita ketahui bahwa sungai adalah tempat-tempat atau wadah-wadah serta jaringan pengaliran air mulai dari mata air sampai muara dengan dibatasi kanan dan kirinya sepanjang pengaliran oleh garis sempadan atau GS ya. Daerah pengaliran sungai adalah suatu kesatuan wilayah tata air yang terbentuk secara alamiah, di mana air meresap atau air mengalir melalui sungai dan anak-anak sungai tersebut. Sering dinamakan yang kita sebut biasanya adalah DAS, atau dalam bahasa Inggrisnya catchment area ya, atau river basin. Kemudian wilayah sungai sendiri adalah kesatuan wilayah tata pengairan sebagai hasil pengembangan satu atau lebih DAS atau DPS atau catchment area atau river basin. Kemudian yang berikutnya apa saja data yang diperlukan untuk membuat suatu bendungan. Sebenarnya kita balik lagi, kita sebenarnya mendetailkan tadi. Di sini ada tahap desain. Nah, untuk tahap desainnya sendiri nanti ada beberapa data yang dibutuhkan. Yang pertama, kita harus tahu data hidrologi. Poin A adalah data hidrologi. Data hidrologi seperti apa yang dibutuhkan? Yang pertama ada karakteristik das sendiri, karena kan nanti hubungannya suatu bendungan ini akan menampung air das ya, atau gabungan beberapa das seperti itu. Nah, yang perlu kita ketahui, yang pertama adalah luas dasnya. Luas daerah stasiun hujan. Kemudian panjang alur sungai utama, kemudian koefisien pengaliran, kemudian ada data klimatologi berupa curah hujan harian maksimum tahunan pada masing-masing stasiun hujan. Data kedua yang dibutuhkan adalah data topografi. Di sini ada peta situasi yang menggambarkan aliran sungainya, kemudian ada cross and log section, kemudian ada lengkung kapasitas waduk. Kemudian, sorry, terpencet di N ya. Nah, kita belum sampai di situ. Oke, tadi sampai di sini. Kemudian yang ketiga, data yang diperlukan adalah data geologi, pondasi, dan timbunan. Nah, nanti fungsinya akan digunakan untuk membangun badan timbunannya atau damnya, cover dam, dan sebagainya. Nah, yang nanti akan menghalau airnya agar tidak berlari ke arah sungai. Nah, apa itu data yang diperlukan untuk pondasi timbunannya? Yang pertama adalah specific gravity atau gravity specification, kemudian void ratio atau E, kemudian water content atau W, kohesi atau C, koefisien permeabilitas, dan sudut geser dalam. Nah, ini mungkin teman-teman harusnya nanti atau sudah dapat di mata kuliah mekanika tanah, harusnya sudah tahu apa itu specific gravity, void ratio, water content, kohesi, koefisien permeability, sudut geser dalam ya. Nanti harusnya sudah tahu. Tidak perlu saya jelaskan lebih lanjut, tapi harusnya sudah tahu bahwa hitungan-hitungannya ini nanti ada akan disyaratkan menjadi suatu tubuh bendung. Jadi ada tadi yang bangunan tinggi, tadi namanya ada cover dam dan main dam. Di sini ada mungkin seperti ini ya gambarnya. Ini ada main dam-nya, tubuh yang tinggi tadi. Di sini ada cover dam. Mungkin nanti kalau salah penyebutan juga mohon dikoreksi ya, berdasarkan ingatan saya saja. Kemudian air itu ada di sini. Nah, air. Nah, untuk membuat timbunan ini ada beberapa syaratnya yang harus dipenuhi. Mungkin seperti ini bisa kita lihat di sini. Nah, itu bisa berbeda-beda nanti tergantung dengan karakteristiknya. Karakteristik bendungan apa yang akan dibangun, tipe dam apa yang akan dibangun, kemudian bagaimana tampungannya, bagaimana debitnya, kemudian juga bagaimana tanah di situ, bagaimana batuan di situ, apakah mampu meloloskan air atau tidak. Karena ini berhubungan dengan air dan suatu bangunan yang sangat-sangat perlu diperhatikan di sini adalah permeabilitas ya. Jadi kemampuan untuk meloloskan suatu air. Harapannya suatu bendungan itu tidak akan mampu meloloskan air karena kalau meloloskan air nanti bisa terjadi yang namanya insiden
awalnya bisa disebut dengan istilah piping. Air akan meresap dari daerah ini sedikit demi sedikit keluar, tapi lama-lama akan menjadi sesuatu yang besar dan kemudian kejebolan atau kolaps. Nah, mungkin di Bendungan Situgintung, kalau saya tidak salah ya, nanti mohon dikoreksi. Nah, terjadi suatu kegagalan bangunan kemudian menyebabkan waduknya atau bendungannya ini roboh, dan imbasnya adalah rumah-rumah yang berada di bawah kawasan ini, dia akan terkena banjir secara tiba-tiba dan menjadi suatu keadaan yang tidak diinginkan atau suatu bencana. Jadi data-data geologi seperti pondasi ini nanti akan menjadi strict dalam satu proyek bendungan seperti itu. Kemudian yang berikutnya berkaitan dengan tadi ada data hidrologi, kemudian ada data hidrologi, topografi, dan geologi. Kita balik ke analisa hidrologi. Jadi tadi ada data hidrologi, kemudian kita analisa. Apa saja analisa yang dilakukan terhadap data hidrologi? Yang pertama, kita harus menganalisa hidrograf banjir rencana. Jadi harus kita dapatkan apa itu hidrograf banjir rencananya, seberapa nilainya yang akan kita gunakan untuk merencanakan bangunan ini atau yang akan kita gunakan untuk merencanakan bendungan ini. Nah, hidrograf banjir nanti saya rasa teman-teman di sini sudah banyak tahu dari mata kuliah hidrologi, seharusnya sudah dapat ya apa itu hidrograf banjir rancangan, jadi saya tidak perlu menjelaskan lagi. Kemudian ada hidrograf satuan juga digunakan dalam perhitungan debit-debit banjir rancangan pada suatu das apabila tidak terdapat alat pengukur debit pada das tersebut. Kemudian beberapa cara menghitung hidrograf satuan telah banyak dikembangkan, baik itu menggunakan data banjir di sungai tersebut atau menggunakan hidrograf satuan sintesis seperti Schneider, Nakayasu, Gamma 1, dan yang lainnya, atau bagaimana penyebutannya nanti mohon saya dikoreksi. Kemudian ada hidrograf satuan yang menggunakan data banjir di lapangan, disebut hidrograf satuan terukur, di mana terdapat dua cara untuk menurunkannya, yaitu cara polinomial dan cara Collin. Nah, analisa dilakukan dengan dua tahap. Yang pertama adalah analisis curah hujan rancangan dan analis hidrograf banjir rancangan. Kalau saya jelaskan secara mudah mungkin seperti ini. Mohon nanti dikoreksi jika saya salah mengucapkan. Analisa curah hujan. Kita akan menganalisa melihat curah hujan di daerah das tersebut. Nah, nanti kita akan dapatkan yang nilainya intensitas hujan, di mana intensitas hujan itu menggambarkan seberapa banyak hujan yang terjadi dalam satuan waktu. Makanya nanti satuannya adalah bisa milimeter per detik atau milimeter per jam. Kemudian kita ubah menjadi debit rencana atau Q ya. Nah, Q ini nanti ada beberapa macam cara untuk menghitung Q. Bergantung tadi mungkin luas dasnya, kemudian kekasarannya, atau waktu konsentrasinya, dan lain sebagainya. Nanti bisa dipelajari lagi di ilmu hidrologi, balik lagi ke materi sebelumnya. Kemudian I sendiri juga nanti hitungannya juga beraneka ragam. Ada yang pakai rumus Mononobe, kemudian rumus yang lain yang masih banyak. Nah, itu juga nanti dikhususkan apakah itu kita pakai rumus ini atau yang ini. Nah, nanti bisa dicari tahu. Nah, setelah dapatkan key, setelah itu pengamatannya beberapa tahun, mungkin secara aktual di lapangan juga bisa, nanti dapatlah yang namanya hidrograf satuan. Ya, biasanya digambarkan seperti ini. Nah, ini yang namanya hidrograf satuan. Debit dan waktu ya. Seperti itu. Nah, nanti digunakan untuk merencanakan kita pakai kira-kira debitnya berapa. Nah, biasanya nanti perencana itu akan mengambil di tingkat seperti ini, di tingkat yang tidak maksimal, karena kalau misalkan kita mengambil di tingkat maksimal, padahal itu sesuatu yang jarang terjadi. Agar jarang terjadi sehingga kita tidak mengambil angka itu. Kita mengambilnya angka yang optimal, artinya kejadiannya agak sering dan intensitasnya cukup tinggi. Nah, biasanya kita pakai di titik ini, di mana probabilitasnya lebih
banyak terjadi seperti itu. Kemudian yang berikutnya setelah dapat hidrograf satuan, ya balik lagi kita gunakan untuk data rancangan bendungan. Kemudian itu tadi analisa hidrograf. Nah, seperti ini yang saya maksud hidrograf satuan ya. Jadi digambarkan banjir, mungkin ini kita ambil contoh banjir 29, kemudian tanggal 29 bulan 12 ini 2003, atau saya kurang paham bagaimana penyebutannya. Nah, digambarkan hidrografnya antara debit dan waktu. Nah, biasanya nanti ada beberapa penggambaran, kemudian di rata-rata. Nah, yang seperti yang merah, yang hitam ini adalah rata-rata hidrografnya. Nah, kemudian mungkin ditetapkan oleh perencana kita pakai debit 80% atau dengan probabilitas kejadian hujan itu 80%. Makanya dia akan pakai di daerah sini sebagai di 80% ya. Sebagai debit rancangan suatu bangunan air seperti itu. Kemudian kalau pertanyaan saya, misalkan kita pakai di sini, itu tidak bisa. Kenapa hal tersebut? Karena di sini banyak sekali hujan yang volumenya atau debitnya lebih besar daripada garis yang pertama ini. Tentu kita tidak pakai itu. Kemudian kita kenapa tidak pakai yang paling atas sendiri? Karena ini kejadiannya sangat jarang terjadi. Mungkin intensitasnya rendah, sehingga kalau kita membangun dengan debit itu memang debit rencana itu memang aman sekali. Tapi balik lagi itu adalah suatu pemborosan karena sesuatu yang jarang terjadi, sehingga kita pakai kala ulang biasanya 80% seperti itu. Kemudian di sini ada yang namanya analisa curah hujan rancangan. Nah, apa saja yang diperlukan? Nanti bisa dibaca juga ya, apa itu. Hampir sama sebenarnya konsepnya. Kemudian ini sudah kita bahas tadi. Ini cara menghitungnya atau beberapa metode yang dipakainya saja. Dipakai untuk menghitung hidrograf banjir rancangan. Kemudian yang berikutnya ada analisa geologi yang digunakan untuk kekuatan fondasi tadi. Jadi ada yang pertama untuk menentukan kemiringan tubuh bendungan atau cover dam, kemudian menentukan garis rembesan dan menentukan kapasitas rembesan. Kemudian analisa stabilitas, perbaikan fondasi, perlakuan teknis pada timbunan dan lain sebagainya. Jadi suatu bendungan itu mungkin saya gambarkan di sininya ada tubuh bendung utama, kemudian ada cover dam atau main dam, disebutnya biasanya main dam ya. Kemudian ada yang namanya cover dam itu yang kecil di sini. Dan di sini ada main dam. Jadi saat membangun suatu waduk itu yang pertama dibangun adalah membangun cover dam. Kalau tidak salah ya, nanti bisa dicari tahu. Yang kecil ini dibangun terlebih dahulu hingga nanti saat datang musim hujan itu, saat pembangunan kan mesti itu lebih dari 1 tahun. Kemudian ada musim kemarau dan masih ada musim hujan. Nah, saat terjadi musim hujan, kita tetap bisa melakukan pembangunan di area main dam seperti itu. Jadi selain berfungsi seperti permudahan metode konstruksi, cover dam di sini juga berperan sebagai tadi garis perembesan, minimalisir perembesan sekaligus stabilitas tubuh bendung sendiri. Jadi mungkin kalau ada ini dan ada beban di sini yaitu air, dia akan jadi lebih stabil. Dan rembesan saya gambarkan dengan warna yang berbeda. Setiap perencana akan merencanakan bendung, mereka akan menggambar garis-garis titik-titik rembesan. Pola rembesan nanti ada di Mektan ini harusnya. Nah, kira-kira nanti polanya seperti apa rembesan itu. Nah, untuk mengatasi rembesan ini biasanya kalau di proyek bendungan itu nanti akan ada yang namanya pekerjaan grouting. Jadi kita menyuntikkan semen ke dalam tanah untuk memperbaiki pondasinya agar pondasinya itu tidak bisa untuk meningkatkan atau memperbaiki permeabilitasan tanah. Jadi
agar rembesannya itu sedikit intinya. Makanya kita menyuntikkan di sela-sela atau retakan-retakan tanah itu eh, injeksi growting di situ agar lebih kuat, kemudian lebih lebih rapat seperti itu agar tidak meloloskan air seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada analisa topografi. Biasanya digunakan untuk menentukan lengkung kapasitas serta elevasi bendungan. Nah, kemudian data topografi sangat penting untuk hal tersebut di atas, di samping untuk analisa situasi seperti perhitungan dimensinya, perhitungan biaya, analisis penelusuran banjir, dan analisa perhitungan PLTA. Jadi itu tadi fungsi analisis topografi. Kemudian selanjutnya ada yang namanya perencanaan tubuh bendung. Jadi ini yang dinamakan tubuh bendungnya. Kalau ada tampungan air, namanya berubah menjadi bendungan. Tapi kalau dia hanya di sungai dan hanya ada tubuh seperti ini, namanya bendung. Tapi kalau sudah ada tampungan airnya, dia berfungsi untuk menampung air, itu namanya bendungan. Jadi bangunan ini merupakan bangunan utama yang dibuat melintang menutupi alur sungai yang akan dibendung dengan memperhitungkan kekuatan tertentu untuk mendapatkan daerah tampungan berupa waduk. Seperti itu. Oke, selanjutnya bisa dilihat bahwa ini adalah perencanaan tubuh bendungan urukan ya. Contohnya kita pakai urukan. Nah, di sini ini contoh tubuh bendungnya. Nah, ini adalah urukan tanah dan batuan ya. Urukan tanah sampai elevasi tertentu, namun di sisi-sisi miringnya biasanya disebut dengan riprap. Ya, nanti ada batu riprap yang diletakkan di sini atau bisa berupa bronjong dan lain sebagainya. Nanti kita akan mempelajarinya. Nah, tanah yang diuruk, dipadatkan, dan sampai elevasi tertentu itu dinamakan nanti bendungannya urukan. Data yang diperlukan apa saja bisa dilihat di sini, nanti bisa dipelajari sendiri. Standarnya juga nanti juga bisa dipelajari sendiri. Saya tidak akan menjelaskan tentang hitungan secara detail. Kemudian untuk mempermudah cara kerja kita, ini ada flowchart. Flowchart bagaimana perencanaan tubuh bendungan. Tubuh bendung, perlu diingat bahwa tadi dam itu adalah bendung yang membendung tampungan air atau membendung waduk. Nah, yang ada tampungan airnya kemudian ada bendungnya itu disebut bendungan seperti itu. Nah, kita bisa mulai dari tahap ini, tahap mulai di sini. Kemudian data yang kita butuhkan ada data topografi, digunakan untuk menentukan elevasi dasar waduk dan lengkung kapasitasnya. Kemudian ada erosi lahan, digunakan untuk menentukan debit sedimen, usia guna waduk, analisa tampungan, mati, dan lain sebagainya. Kemudian ada debit historis, outflow, rencana kehilangan air. Nah, nanti ada simulasi kapasitas tampungan efektifnya, seperti itu. Kemudian yang berikutnya nanti ada evaluasi intake yang masuk, kemudian evaluasi pelimpah atau bangunan yang mengeluarkan kelebihan air, kemudian analisa kapasitas pelimpah dan penelusuran banjir, kemudian perhitungan tinggi jagaan, kemudian elevasi mercu bendung, dan selesai. Itu tadi ada beberapa tahap untuk perencanaan bendungan. Kemudian di sini juga seperti yang saya sebutkan tadi ada yang namanya analisis stabilitas. Nah, stabilitas bendungan sendiri nanti bangunan itu harus stabil terhadap filtrasi, lolosnya air, kemudian harus stabil stabilitas lereng hulu hilir bendungannya, itu berkaitan dengan tanahnya, kemudian stabil terhadap geser, kemudian stabil terhadap guling. Nah, harus melengkapi persyaratan itu semua. Kemudian stabilitas terhadap filtrasi sendiri, nanti tubuh bendung dan fondasinya harus mampu mempertahankan diri dari gaya-gaya yang mengalir melalui celah-celah material tanah tubuh bendungan dan fondasinya. Nah, biasanya sebelum ada pengujian stabilitas nanti ada analisa daya tahan tubuh bendung. Nah, biasanya ada garis yang namanya formasi garis rembesan, kemudian kapasitas air filtrasi, dan analisa piping akibat filtrasi.
Itu untuk mengetahui bagaimana stabilitas terhadap filtrasinya. Ya, ini piping yang saya sebutkan tadi. Piping itu adalah suatu peristiwa kerusakan yang terjadi akibat air yang lolos, tapi dari volume yang kecil-kecil dan lama-lama dia akan rusak atau ambles seperti itu yang dinamakan piping. Kemudian penentuan garis rembesan. Nah, nanti dibuatkan flow seperti apa garis rembesan itu terjadi seperti itu. Kemudian nanti ada hitungan untuk kapasitas aliran filtrasi, nanti bisa dihitung sendiri atau bisa dipahami sendiri. Saya rasa ini cukup jelas. Ini juga stabilitas terhadap piping dan filtrasi bisa dipahami sendiri. Nah, kemudian yang berikutnya ada tadi bangunan, tadi kan kita bicara damnya, sekarang kita bicara tentang pelimpahnya. Oke, kita bicara tentang pelimpahnya. Pelimpah. Pelimpah sendiri termasuk dengan bangunan pelengkap sebenarnya. Artinya bangunan beserta instalasinya yang memungkinkan operasinya bendung dengan baik. Bila bangunan ini tidak berfungsi atau tidak ada, maka akan dapat membahayakan konstruksi bendungan. Kenapa berbahaya? Seperti yang saya sebutkan tadi, bendungan itu dia akan menampung air dengan volume tertentu. Ketika itu datang musim hujan dan volume hujannya sangat banyak, debit banjirnya sangat besar. Padahal kapasitas bendungnya itu hanya mampu menahan sampai X meter kubik. Misalkan, nah ternyata kapasitasnya akibat datangnya hujan itu lebih dari itu. Maka harus ada yang namanya bangunan pelimpah. Dia akan membuang kelebihan air dari kapasitas maksimalnya. Nah, dibuang. Nanti dialirkan ke sungai, mungkin seperti itu. Nah, bangunan ini yang disebut dengan spillway atau bangunan pelimpah. Jadi kalau nanti si bendungan waduk itu kita desain hanya untuk kemampuan 10 misalkan. Nah, ternyata air yang ada itu 11. Itu kan akan berbahaya, akan bisa terjadi kolaps atau kegagalan bangunan. Nah, untuk itu ada yang namanya bangunan pelimpah yang berfungsi untuk tadi menahan agar atau membuang kelebihan air dari volume efektif waduk. Nah, nanti ada beberapa tipenya bangunan pelimpah itu bisa pelimpah utama, pembantu, dan darurat. Nanti bisa dibaca apa itu dari ketiga jenis tersebut. Nah, adapun perencanaan bangunan pelimpah, saya rasa hampir sama dengan tadi waduk. Ada data topografi, erosi lahan, kemudian ada historis outflow, rencana kehilangan air, dan lain sebagainya. Sama, saya rasa masih sama. Nah, kemudian, tapi di sini hanya sebatas sampai elevasi intake dan elevasi mercu pelimpah selesai. Mungkin sampai di situ kalau yang spillway. Kemudian kita masuk ke materi yang berikutnya di slide selanjutnya. Oke, sebenarnya melanjutkan di yang spillway atau saluran pelimpah ya. Jadi kita kan sudah bahas saluran pelimpah fungsinya untuk melimpahkan kelebihan air agar bendungan itu aman, tidak jebol seperti itu. Nah, kemudian ini saya pernah ada di lokasi proyek Pitexel. Mungkin di sini gambarnya sudah modern ya, karena ini proyek yang mungkin sedang berjalan juga. Mungkin sudah selesai bendungannya, tetapi masih ada beberapa proyek di irigasinya. Di situ bisa kita lihat di layar bahwa dari DED-nya kita bisa lihat di sini ada tubuh bendungnya. Kemudian nanti ini bisa dibaca ya, mungkin bisa terbaca atau tidak saya kurang tahu. Di sini ada cover dam primer hulu dan ada bendungan ya kalau tidak salah tulisannya, tapi kecil sekali saya juga tidak kelihatan nanti. Dan di sini ini ada yang namanya saluran pelimpah. Nah, ketika air di sini itu sudah banyak, sudah tampungannya melebihi kapasitasnya, kemudian datang debit banjir yang lebih, maka itu akan dibuang lewat sini. Kalau tidak dibuang, bisa jadi mengalami kegagalan bangunan ini. Jadi harus dibuang. Nah, itulah fungsi bangunan pelimpah atau spillway.
Kemudian ini bisa kita lihat di sini saya bawa ke proyek Pidexo. Kalian bisa dilihat di layar. Kita bisa lihat bahwa di Pidexo itu sebagai studi kasus kita hari ini merupakan proyek punya Kementerian Pekerjaan Umum di bawah BPWS Bengawan Solo. Dikerjakan oleh PT PP, Persero Tbk, kemudian perencananya adalah PT Metana, dan konsultan pengawasnya dari Virama Karya dan PT Tata Guna Patria. Nah, sumber dananya adalah APBN 2014, 15, 16, 17, 18, dan 19. Nilai kontraknya bisa dilihat di sini, 434 miliar seperti itu, dan dilakukan selama 12 bulan. Pemeliharaan waktu pelaksanaan 1757 hari kalender. Kemudian tentang data teknis proyeknya merupakan bendungan yang berada di Sungai Bengawan Solo dengan luas das di sini sekitar 55 km persegi, curah hujan tahunan rata-rata 1,637 mm, debit banjir desainnya Ki 1000 tahun ya, dia pakainya di sini selama 1000 tahun, rata-rata terbesarnya adalah 417 meter kubik per detik. Kemudian debit banjir desain PMF adalah 892 meter kubik per detik, inflow tahunan rata 45,24 juta. Jadi yang masuk ke dalam waduk itu rata-rata jika dihitung adalah 45,24 juta meter kubik. Laju sedimen rata-ratanya adalah 165.000 meter kubik per tahun. Sedimen itu adalah endapan-endapan yang dibawa oleh aliran, bisa dari hulu ke hilir atau memang endapan-endapan yang terdapat di tubuh bendung sendiri. Kemudian elevasi genangan normal kita bisa lihat di layar, dan elevasi dan yang lainnya. Nah, kemudian elevasi tampungan total adalah 25 juta meter kubik, di mana tampungan efektifnya adalah 17 juta. Tampungan mati ini mungkin berupa bisa sedimentasi dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa lihat di sini data berupa main cover dam. Nah, di sini ada seperti yang saya sebutkan tadi, tubuh utamanya itu di sebelah sini, kemudian ada yang namanya yang kecil ini. Nah, yang kecil ini dibangun terlebih dahulu. Kemudian kalau ini sudah selesai baru membangun yang utamanya, bangunan utama. Dan ini bisa dibaca bahwa elevasi puncaknya itu sekitar 172,5 meter dengan tinggi galian 16 meter dan lain sebagainya. Nah, bangunan pelimpah juga bisa kita lihat di sini bahwa tipenya adalah OG tanpa pintu. Jadi dia tidak ada pintu, dia apabila sudah membludak dia akan langsung mengalir ke bawah seperti ini. Kemudian ini adalah kebetulan sekali saya punya foto saat saya berada di lapangan sana, saat melakukan pengamatan di sana ya, mungkin tahun 2019. Di sini ada pembangunan spillway. Jadi bisa kita lihat di sini adalah bagaimana mereka membangun spillway itu seperti ini ternyata. Dicor, nanti air akan mengalir dari sini menuju ke bawah seperti itu. Kemudian ini berupa bangunan pemecah energinya. Jadi air dari atas itu energinya sangat besar. Sebelum kita buang ke sungai, itu harus kita pecah dulu energinya. Kenapa harus dipecah? Karena tadi energinya sangat besar, dapat menggerus atau merusak daerah-daerah aliran di samping kirinya, sehingga nanti bisa mungkin longsor atau membunuh makhluk hidup di dalamnya seperti itu. Jadi harus dipecah sebelum dibuang ke sungai. Pengertian sendiri dari spillway mungkin sudah saya beritahu apa itu spillway, nanti juga bisa ditambah pengertiannya teman-teman untuk mencarinya. Kemudian ada fungsi di sini, fungsi spillway. Jadi membantu mencegah banjir sehingga ketinggian air tidak melebihi batas yang ditetapkan yang bisa menghancurkan sebuah bendungan. Biasanya dilakukan pada saat terjadi banjir seperti itu. Pada saat normal digunakan pintu air dam untuk mengeluarkan air secara teratur sebagai pembangkit tenaga listrik, suplai air dan sebagainya. Tapi saat dia banjir, air akan dikeluarkan lewat spillway. Kemudian jenis spillway nanti bisa dibaca apa saja itu jenis spillway.
Kemudian cara kerjanya juga bisa kita lihat di sini. Jadi mungkin ini ada suatu dam seperti itu. Kemudian airnya di sini dan spillway itu di sini. Letaknya dia akan mengalirkan air eh, ke arah yang luar seperti itu. Nah, di sini ada arah aliran airnya seperti itu. Kemudian yang berikutnya ada bentuk-bentuk spillway. Ada di sini tipe sifon, kemudian ada juga bentuknya seperti ini ya, tipe sifon itu. Kemudian ini mungkin hampir sama dengan yang di sini tipenya. Nanti bisa dicari tahu di YouTube bagaimana tipe sifon itu bekerja dan dia dibuang ke arah sungai di sini. Seperti itu. Mungkin waduknya ada di seberang foto di sini tapi tidak terlihat ya. Dan dia membuang air ke sungai dengan menggunakan bangunan sifon seperti ini. Kemudian ada cut spillway. Dia berbentuk seperti ini. Jadi dia akan dibuang ke dalam saluran dengan bentuk seperti ini. Nanti bisa dibaca apa itu pengertiannya. Kemudian ada step spillway. Dia juga berbentuk seperti ini. Dia akan dibawa ke aliran di sini, dibuang ke aliran di sini kelebihan airnya. Kemudian ada juga contohnya bellmouth spillway atau pelimpah berbentuk sumur atau morning glory seperti yang tadi kita lihat di yang pertama di Juanda. Nah, ini saya ada foto aslinya bagaimana spillway-nya bekerja ya. Jadi kelebihan tampungan air itu akan dibuang seperti ini. Di sini dimasukkan ke dalam nanti dibuang keluar ke sungai seperti itu kelebihan airnya. Kemudian ini juga ada contoh saluran pembuangan spillway berbentuk samping side channel spillway di sini. Dia akan turun ke bawah seperti itu. Kemudian ada Ogi spillway. Jadi spillway muka air bebas, tidak ada penutupnya. Nanti tinggal yang berlebih dia akan keluar sendiri seperti itu. Nah, itu tadi yang saya sampaikan pada hari ini. Nanti bisa dipelajari sendiri tentang macam-macam spillway yang lebih dimengerti karena yang saya sampaikan ini bukan sesuatu yang final, artinya belajar itu tidak hanya dari PPT. Yang namanya PPT adalah PowerPoint. Jadi yang saya sampaikan hanya poin-poin pentingnya saja, secara detail nanti bisa dipelajari sendiri lewat tugas belajar mandiri. Oke, dari saya cukup seperti itu. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Selamat bertemu di kesempatan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.